Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya San Arija dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview kasus hukum bentuk pertama dan bentuk kedua, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dan juga yang pertama, bentuk pertama yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak, yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Aini Nuraini SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Kasusnya yaitu tentang Wakil Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua KPK si A dan seorang bernama si B telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus yang pertama, Wakil Ketua Nonaktif KPK itu berbuat korupsi dan juga seorang bernama si B itu sebagai kaki tangannya atau sebagai kaki tangannya ya, kaki tangan si A ini. Nah, jadi si A ini melakukan tindak pidana korupsi dan juga si B sebagai kaki tangannya menyuruh orang lain untuk melakukan persidangan untuk memberikan keterangan di luar fakta, atau salah satunya saksi mengatakan bahwa mereka menerima uang dan mendapatkan tekanan. Jadi si B ini selaku kaki tangan kiri si A mencari orang-orang untuk bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai saksi secara palsu. Keduanya dikenai pasal yang sama, yaitu pasal 242 ayat 1 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, yaitu yang berbunyi, barang siapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan upaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kekuasaannya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi si B ini selaku kaki tangan si A yang korupsi menyuruh orang untuk memberikan sumpah palsu atau saksi palsu di luar fakta yang ada. Dan juga pasal Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 2 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, pasal 56 KUHP sebagai pembantu kejahatan. Pasal 55 ayat 1-nya yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Itu si B dan si A untuk menyuruh orang untuk berbuat saksi yang palsu. Dan juga pasal 55 ayat 2, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi si dua orang ini dipaksa dan diberikan uang oleh si B selaku kaki tangan si A yang korupsi untuk dimintai saksi yang menerangkan keterangan palsu. Dan juga pasal 56 KUHP sebagai pembantu kejahatan. Pasal 56-nya yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Itu yang ke satu. Yang keduanya mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi sekian contoh kasus bentuk satu dan bentuk kedua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.